Loh, gambarnya anak masuk, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali taklim pada malam hari ini. Kita buka dengan pertama tartibul Fatihah. Al-Fatihah bin ta'lim wa ta'allum al-mudzakkara tadhkir nafa'al difa wal ifadah istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khair ibtigha mardatillah taufiqi thawabih ila hadrati Rasulullah Muhammad ibn Abdullah thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi
minal anbiya wal mursalin salawatullahi salamuhu alaihim ajmain ahli baiti thayyibin tahirin sadatina Imam Ali bin Abi Thalib Sayyidina Fatimah Zahra Sayyidina Hasan Sayyidina Khadijatul Kubra Aisyah Sayyidina Hamzah Sayyidina Abbas Sahabi Rasulullah Zawji Rasulullah Durat Rasulullah Tabi'in Tabi'at Tabi'in Tabi'an bi ihsan ila middin Suma ila ruah al-mutul mujtahidin faqal maharithin wa ala ruah jami'in saharatin sufiyah Aina makanu hal darwah musyrangir ila magharibi abari bahri wa sunufrim Suma ila ruah jami'in saharatin ala bi'alawi wa sunufrim Anna Allah yu'li darajatin fil jannah kasar matubatim dhaif hasanatin fadam jumfa'na bihim wa ila ruah masyaykhina mu'alimin wa dawal hagugina wa dawal hagugi alaina anna Allah yataghasham birrahmah wal maghfirah kullu mujaratum sunuf fi afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah akhirnya kita bisa berjumpa kembali pada pelajaran mengenai fikih kewanitaan, pembahasan haid, nifas dan istihadhah. Insyaallah pelajaran ini akan kita bagi sampai 8 pertemuan. Dan insyaallah malam ini adalah pertemuan pertama. Alhamdulillah pembahasan mengenai darah yang keluar pada dari rahim perempuan itu ulama mengatakan ada 3 darah. Ada yang dikatakan sebagai darah haid, ada yang dikatakan sebagai darah nifas, dan ada yang dikatakan sebagai darah istihadhah. 3 darah ini tidak ada darah yang keempat menurut pendapat yang mu'tamad. Adapun menurut pendapat yang lemah, mereka mengatakan ada darah yang keempat. Darah yang keempat disebut sebagai darah fasad. Jadi ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadhah, dan ada darah fasad. Namun pendapat yang mu'tamad mengatakan bahwa darah fasad ini sama seperti darah istihadhah. Kenapa? Karena sama-sama wajib sholat. Ya. Sama-sama wajib sholat. Kita awali dengan membahas darah yang pertama, yaitu darah haid. Definisi haid. Apa sih artinya haid? Haid itu dari, kalau menurut arti bahasa, ya, artinya mengalir. Arti lugawi, artinya arti bahasa, artinya mengalir. Dari kata dalam bahasa Arab, hadha yahidu haidan, mengalir. Dari mana dalilnya?
Dalilnya adalah ucapan orang Arab pada zaman dahulu. Orang Arab pada zaman dahulu mereka mengatakan hadal wadi. Mereka mengatakan hadal wadi. Ya, lembah itu mengalir. Jadi di daerah Arab sana banyak gunung-gunung dan kalau ada hujan yang lebat di gunung-gunung pasti akan menimbulkan air bah. Air bah. Kalau orang sini bilangnya banjir bandang. Ya. Orang Hadramut bilangnya sel. Ada sel. Nah, orang dulu ketika muncul sel mereka mengatakan hadal wadi. Mereka mengatakan hadal wadi. Kapan mereka mengatakan hadal wadi? Idza sala, jika ada sel. Jika ada sel, ada banjir bandang, ada apa namanya? Air bah yang turun dari gunung ke bawah, itu mereka mengatakan hadal wadi. Nah, dari situ ulama menyatakan bahwa oh berarti hadal ini artinya mengalir. Begitu pula mereka mengatakan hadatis syajarah. Mereka mengatakan hadat asyajarah. Kapan mereka mengatakan hadatis syajarah? Mereka mengatakannya adalah idza sala samhuha. Jika getahnya keluar. Jika getahnya mengalir, maka mereka mengatakan hadatis syajar. Nah, berarti kalimat hadat ini artinya adalah mengalir. Ya. Dari situ kata para ulama bahasa berarti hadha yahidu haidan itu artinya mengalir. Itu arti bahasa, arti lugawi. Adapun arti syar'i, apa arti syar'inya haid? Arti syar'inya adalah darah alami yang keluar dari bagian paling dalam rahim pada saat sehat. Darah alami yang keluar dari bagian paling dalam rahim pada saat sehat. Nah, bagian paling dalam rahim. Jadi
Ini adalah indung telur. Ya. Kemudian dari sini keluar sel telur. Sel telur ketika seorang gadis memasuki usia tertentu, keluar sel telur, ngumpul ada di sini. Menunggu pembuahan. Jika terjadi pembuahan, dia menikah, maka terjadilah janin. Akan lahir seorang anak. Tapi jika tidak terjadi pembuahan, dia tidak menikah, maka lama-lama ini menjadi darah. Dan keluar sebagai darah haid. Keluar sebagai darah haid. Nah, yang mana yang disebut sebagai bagian rahim yang paling dalam? Yang disebut sebagai rahim yang paling dalam itu adalah ini, mulut. Jadi ini organ rahim. Ya, ini adalah organ rahim. Kemudian secara medis, kalau medis mengatakan rahim ya ini, dokter mengatakan rahim ya ini. Tapi kalau secara bahasa, organ rahim tidak fokus ke sini. Ya. Yang dikatakan organ rahim itu mawara al-farj, yang di belakang kemaluan. Di balik kemaluan itu disebut rahim. Nah, dikatakan aksor rahim itu yang mana? Justru ini. Mulut rahim. Mulut serviks. Mulut rahim ini disebut aksor rahim. Karena dari sinilah keluar darah haid. Jadi darah haid mengumpul di sini, setelah itu keluar dari sini. Maka ini disebut mulut, ini disebut rahim paling dalam. Jadi kata para ulama, untuk ngetes rahim paling dalam, tapi ini bukan sebagai uji coba dan tidak perlu dicoba, saya kira enggak usah dicoba. Ini adalah takrib lil faham, hanya untuk memahamkan saja. Jadi seandainya, hanya seandainya. Takrib lil faham, untuk memahamkan saja, ya. Seandainya. Jadi seandainya di sini ada sedotan. Ada sedotan. Kemudian atau selang kecil. Kemudian sedotan tadi itu dimasukkan sampai mentok. Kalau sampai mentok pasti akan sampai di sini. Nah, maka dilihat darahnya keluar dari mana. Darahnya keluarnya dari mana. Nah, jadi bagian ujung sedotan dimasukkan sampai mentok. Nah, bagian ujung yang lain atau bagian ujung selang tadi itu, pipa atau selang itu, selang kecil dimasukkan mentok, bagian ujung yang lain di luar, ditunggu darahnya keluar dari mana. Kalau misalnya
Ini bagian luar. Darahnya keluar dari bagian dalamnya pipa atau selang atau sedotan. Keluar dari bagian dalam itu berarti haid. Itu berarti haid. Tapi kalau ternyata tidak keluar dari situ, tapi keluar dari dinding luar, darahnya mengotori dinding luar. Mengotori dinding luar. Itu berarti darah istihadhah. Loh kok bisa begitu? Iya. Jadi begini. Ketika darah selang ini dimasukkan mentok sampai ke mulut serviks, ketika darah haid dari sini ini keluar dari mulut langsung masuk ke dalam sedotan. Masuk ke dalam sedotan, maka keluarnya juga dari dalam sedotan. Jadi kalau keluar dari dalam sedotan itu berarti haid. Sedangkan istihadhah, kata para ulama, istihadhah itu tidak dari dalam rahim ini. Bukan, istihadhah tidak dari situ. Istihadhah itu dari sini, ada urat. Urat namanya azil. Ada urat namanya azil. Ada urat namanya azil yang mengeluarkan darah seperti hidung yang mengeluarkan darah mimisan. Ada urat namanya azil yang bisa mengeluarkan darah sebagaimana hidung mengeluarkan darah mimisan. Jadi, kalau misalnya ini ada sedotan, ternyata darah itu dari azil, tidak mungkin masuk ke dalam sedotan, pasti di bagian luarnya saja. Mengotori dinding luar, tidak bisa masuk ke dalam. Ya, tidak mungkin bisa masuk ke dalam, hanya mengotori dinding luar. Jelas ya? Kalau mengotori dinding luar itu berarti bukan haid, itu berarti istihadhah. Nah, kata para ulama, pembahasan sedotan itu bukan untuk dicoba, untuk membuktikan mana haid, mana istihadhah, tidak. Jadi kalau ada perempuan keluar darah melebihi 15 hari, untuk mengetahui ini istihadhah apa tidak, langsung tuku sedotan, tuku selang cilik, ya, beli selang kecil dimasukkan, ya salah. Kata para ulama, tidak mungkin bisa diputuskan seperti itu. Kenapa? Karena kalau perkara seperti itu bisa diputuskan hanya dengan sedotan, hanya dengan selang kecil, maka apa gunanya para ulama merinci bab haid sampai sedemikian sedemikian rincinya. Apa gunanya para ulama merinci kalau cukup dengan sedotan? Nggak usah belajar bab haid sudah. Belajarnya diganti, belajar menggunakan sedotan dengan baik dan benar. Akhirnya begitu nanti. Itu pertama. Jadi seandainya sedotan ini diberlakukan, maka hukum-hukum yang disebutkan oleh para ulama itu akan rusak, akan kacau. Yang kedua, tidak mungkin akan bisa diuji dengan sedotan. Kecuali kalau memasukkan sedotan itu sebelum keluarnya darah. Jadi kalau sedotan sudah ada, sebelum keluarnya darah, maka darah itu pasti akan bisa diketahui. Kalau darahnya dari dalam, pasti masuk ke dalam mulut sedotan. Kalau darahnya dari adil, pasti hanya mengotori. Itu kalau
sedotannya masuk sebelum keluarnya darah. Jadi rongganya itu, liang vaginanya itu harus bersih, tidak ada darah, dimasuki sedotan baru keluar darah. Di situ baru bisa diputuskan, bisa diketahui apakah itu masuk ke dalam apa cuma di dinding luar. Tapi kalau perempuan yang sudah berdarah-darah, darahnya sudah melebihi 15 hari, sudah berdarah-darah, dimasuki sedotan, ya sudah pasti darahnya akan masuk ke dalam. Karena apa? Karena ketika kita memasukkannya itu, jalurnya penuh dengan darah. Ketika kita memasukkan selang atau sedotan itu, jalurnya penuh dengan darah. Sudah pasti darahnya bakal masuk ke dalam sedotan. Jadi nggak mungkin. Untuk memutuskan haid istihadah nggak mungkin. Pertama, jika memang itu berhasil, itu akan membatalkan hukum yang sudah diperinci oleh para ulama. Yang kedua, untuk dikatakan berhasil itu susah. Kenapa? Karena kalau sudah ada darah, dimasuki sedotan, sudah pasti darahnya akan masuk ke dalam. Ya, akan masuk ke dalam, ya akan mengotori dinding luar, dua-duanya akan berdarah-darah. Jadi tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini jadi pembahasan sedotan itu hanya takrib lil faham, hanya untuk memahamkan apa yang disebut dengan sebutan aqsar rahim, paling dalamnya rahim. Jadi arti darah haid, arti haid secara syar'i adalah darah alami yang keluar dari bagian paling dalam rahim pada saat sehat. Artinya bukan berarti kalau perempuan sakit itu darahnya pasti istihadah, tidak. Jangan salah paham. Ya, kalimat pada saat sehat itu tidak menandakan bahwa kalau perempuan sakit darahnya pasti istihadah, tidak. Kalimat arti dari kata pada saat sehat ini memaknakan bahwa darah haid itu menandakan kesehatan. Jadi perempuan yang keluar darah haid itu berarti perempuan yang sehat. Jadi maknanya adalah darah haid itu menunjukkan kesehatan. Perempuan yang mengalami haid itu berarti perempuan yang sehat. Ya. Perempuan yang sehat. Nah, di sini ada keterangan darah yang tidak keluar secara alami bukan darah haid. Seperti darah yang keluar sebelum dan ketika melahirkan. Nah, para ulama mengatakan darah yang tidak keluar secara alami bukan darah haid. Tapi mereka hanya menyebutkan satu contoh saja. Untuk dipastikan bukan darah haid. Satu contoh untuk dipastikan darah haid. Dan saya tidak akan berani mengkiaskan contoh-contoh lain. Ya, karena yang disebutkan oleh para ulama hanya memang satu contoh itu saja. Satu contoh itu saja, ulama menyatakan bahwa itu bukan sebagai darah haid. Apa itu? Itu yang disebut dengan sebutan damut tolq. Darah tolq. Tolq itu ngelarani. At-tolqu waja'ul wiladah. Ya, ngelarani. Darah yang keluar. Darah yang keluar sebelum dan ketika melahirkan. Sebelum melahirkan
ketika melahirkan biasanya keluar darah. Itu disebut darah tolak. Apakah itu dihukumi haid? Bukan. Karena keluarnya tidak secara alami. Apakah itu nifas? Juga bukan. Jadi bukan nifas dan bukan haid. Bukan nifas. Kenapa kok bukan nifas? Karena keluarnya sebelum melahirkan. Kan sebelum melahirkan. Atau ketika melahirkan, artinya ketika anaknya keluar, tapi belum terpisah dari ibunya. Begitu anak itu keluar dan terpisah dari rahim ibunya, darah yang keluar langsung dihukumi darah nifas. Tapi kalau anaknya belum keluar sempurna, kakinya masih di dalam atau tangannya masih di dalam, maka darahnya tidak bisa disebut darah nifas. Darah apa? Darah ngelarani itu. Darah ngelarani atau ulama menyebutnya damu tolk. Seperti yang di Maulid Ad-Daibai, Syekh Abdurrahman bin Ali Ad-Daibai beliau mengatakan, "Falamma ishtadda bihat talq biizni rabbil khalq wada'atil habiba sallallahu alaihi wa sallam." Falamma ishtadda bihat talq, ketika sudah terasa sangat itu talq, apa talq? Waja'ul wilada, sakit yang dialami ketika melahirkan. Bukan berarti Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah, melahirkan Rasulullah dalam kondisi sakit atau merasakan sakit, tidak. Ibunda Rasulullah ketika melahirkan Rasulullah tidak mengalami sakit sama sekali. Tidak mengalami sakit sama sekali. Lah terus apa yang dimaksud di kitab Ad-Daibai? Falamma ishtadda bihat talq. Maksudnya itu bukan perasaan sakit, tapi perasaan ingin melahirkan. Perasaan yang dirasakan oleh orang yang mau melahirkan. Falamma ishtadda bihat talq. Ya. Jadi disebut darah talq. At-talq tadi apa artinya? Waja'ul wilada, sakit yang terjadi, yang dialami oleh seorang perempuan ketika melahirkan. Nah, pada saat sakit itu, apakah hukum darah yang keluar? Tidak disebut haid karena tidak alami, dan tidak disebut nifas karena belum sempurna keluarnya anak. Tidak disebut haid karena tidak alami, dan tidak disebut sebagai nifas karena belum sempurna keluarnya anak. Jelas ya? Jadi di sini dikatakan darah yang tidak keluar secara alami bukan darah haid. Seperti darah yang keluar sebelum dan ketika melahirkan. Nah, sekarang usia minimal. Tadi itu definisi haid. Arti bahasa mengalir. Kemudian arti secara syar'i darah yang keluar dari bagian paling dalam rahim pada saat sehat. Usia minimal haid. Berapakah minimal seorang perempuan mengalami haid? Usia wanita haid dimulai dari umur 9 tahun. Qamariyah takribiyah. Seorang perempuan bisa dikatakan mengalami haid kalau keluar darah di usia haid. Bila dia keluar darah bukan di usia haid, ya berarti darahnya tidak bisa disebut sebagai darah haid. Berapa usia haid? Usia haid adalah 9 tahun. Ya. 9 tahun qamariyah takribiyah. 9 tahun qamariyah takribiyah.
Nah, kalimat 9 tahun Qamariyah ini berarti bukan Masehi. Qamariyah itu tahun yang awal bulannya diketahui dengan munculnya hilal. Ya, awal bulannya diketahui dengan munculnya hilal. Itu tahun Qamariyah. Disebut juga tahun Hilaliyah. Karena awal bulannya diketahui dengan munculnya hilal. Dan disebut Qamariyah. Kenapa? Karena penanggalannya, kalendernya bisa diketahui dengan lokasinya bulan. Jadi bulan itu tidak terbit dan terbenam. Bulan itu punya lokasi. Lokasi khusus, ada area khusus untuk bulan. Orang-orang falak ngerti yang sudah sangat matang falaknya, sangat menguasai. Jadi kelihatan rembulan tahu sekian tanggal. Sekarang tanggal 20 ini. Oh ini sekarang tanggal 19. Oh ini sekarang tanggal 15. Diketahui dari mana? Posisi rembulan. Posisi rembulan itu bisa menandakan tanggal. Tanggal apa? Tahun Qamariyah. Jika jam sekian, posisi bulan ada di area sekian, berarti itu tanggal sekian. Ya, ada kaidahnya. Nah, karena bergantung kepada posisi rembulan, maka disebut tahun Qamariyah. Rembulan itu apa? Qamar, kan begitu ya. Juga disebut tahun Hijriyah. Ya, tahun Qamariyah adalah tahun Hijriyah. Jadi begini. Kalimat Hijriyah dan Qamariyah ini dua hal yang berbeda. Kalimat Qamariyah itu terarah pada metode dalam mengetahui tanggalan. Metodenya menggunakan metode Qamariyah. Metode dalam mengetahui penanggalan disebut metode Qamariyah dengan melihat rembulan tadi itu. Adapun Hijriyah, kalimat tahun Hijriyah itu artinya tahun yang mana awal tahunnya dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Karena awal tahunnya dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW, maka disebut sebagai tahun Hijriyah. Jadi tahun Qamariyah adalah tahun Hijriyah. Dan ada pula orang yang menghitung menghitung tahun dengan metode matahari atau seperti Masehi begitu. Tapi awal tahunnya dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Berarti karena awal tahunnya dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW, disebut pula dengan sebutan tahun Hijriyah. Cuma tahun Hijriyahnya bukan Qamariyah, tapi Syamsiyah. Tahun Hijriyah yang Syamsiyah. Kemudian di sini ada kata-kata takribiyah. Ya, dimulai dari umur 9 tahun Qamariyah takribiyah. Apa artinya takribiyah? Sedangkan kalimat takribiyah artinya adalah untuk dapat mengalami haid tidak harus berumur 9 tahun persis. Jadi jika darah keluar pada usia 9 tahun kurang 15 hari, misalnya, yaitu masa yang tidak cukup untuk haid dan suci,
maka darah tersebut sudah dihukumi haid. Jadi lebih enak kalau dikatakan usia haid adalah ketika mendekati 9 tahun qamariyah begitu. Ya. Jadi dimulai ketika mendekati umur 9 tahun qamariyah. Karena tidak harus 9 tahun persis, boleh 9 tahun kurang. Tapi kurangnya tidak banyak-banyak, jangan sampai kurang 16 hari. Kurang 15 hari boleh, kurang 16 hari jangan. Jadi kurangnya itu tidak cukup untuk haid dan suci. Kurangnya tidak cukup untuk haid dan suci. Jadi kalau 9 tahun kurang 10 hari keluar darah, hukumnya haid. 9 tahun kurang 15 hari, hukumnya haid. Tapi kalau 9 tahun kurang 20 hari, maka darah fasad. Belum waktunya haid. 9 tahun kurang 16 hari, maka darah fasad juga. Belum waktunya haid. Ya. Jadi minimal 9 tahun, boleh kurang, tapi kurangnya itu tidak cukup untuk haid dan suci. Jadi tidak sampai kurang 16. Boleh 9 tahun kurang 15 atau 15 setengah. Ya, yang penting bukan 9 tahun kurang 16 hari. Jadi jika darah keluar pada umur 9 tahun kurang 15 hari misalnya. 15 hari ini contoh aja, masa yang tidak cukup untuk haid dan suci. Maka darah tersebut sudah dihukumi haid. Ya, kalau 9 tahunnya kurang 16 hari kurang 15 hari atau kurang 10 hari maka itu sudah haid. Tapi kalau 9 tahunnya kurang 20 hari ya, maka itu bukan haid. Masa haid. Bagaimana masa haid? Ada masa minimal, ada kebanyakan, ada maksimal. Ada minimal, ada maksimal, dan ada kebanyakan. Minimalnya sehari semalam atau 24 jam. Ini minimal. Minimalnya adalah 24 jam. Kenapa? Karena seorang perempuan ketika darahnya tidak memenuhi syarat tamyiz atau keluar dengan satu sifat, dari awal keluar darah semuanya hitam atau semuanya merah. Ini bagaimana? Maka sehari pertama, sehari semalam pertama itu pasti haid. Kenapa? Karena yang bisa diyakini haid cuma itu. Ya. Oh maaf. Sebentar. Pembahasannya tidak ke situ. Jadi masa minimal haid adalah sehari semalam 24 jam. Ini ijtihadnya Imam Syafi'i. Ini ijtihadnya Imam Syafi'i. Jadi para ulama berbeda pendapat mengenai masa minimal haid. Ada yang mengatakan 3 hari. Ada yang merinci bisa 3 hari, bisa sehari semalam. Yang jelas mazhab Imam Syafi'i memutuskan masa minimal haid adalah sehari semalam atau 24 jam. Sehari semalam atau 24 jam. Maksudnya 24 jam itu apa? Kadang-kadang keluarnya tidak langsung. Ya. Dari siang sampai siang itu 24 jam. Dari pagi sampai pagi itu 24 jam. Enggak langsung kadang-kadang. Ya. Tapi terputus-putus. Misal
hari ini keluar 1 jam, besoknya keluar 1 jam. Ya, setiap hari keluar cuma 1 jam, maka dalam 24 hari 24 jam. Apakah ini ada haid? Tidak. Ya, karena wujudnya 24 jam itu lebih dari 15 hari. Jadi kalau contohnya setiap hari keluar 2 jam. Setiap hari keluar 2 jam, setiap hari keluar. Dalam 12 hari pas 24 jam. Apakah itu haid? Itu haid. Ya. Keluar darah. Keluar darah setiap hari cuma 2 jam. Setiap hari 2 jam, setiap hari 2 jam. Sampai 12 hari pas 24 jam. Maka itu dihukumi haid. Kemudian kebanyakannya 6 atau 7 hari. Kebanyakan perempuan mengalami menstruasi itu 6 atau 7 hari. Ya. Yang tidak seperti kebanyakan ya ada. Tapi kebanyakannya 6 atau 7 hari. Maksimalnya 15 hari. Tidak boleh lebih dari 15 hari. Maksimal ya 15 hari itu sudah. Tidak bisa lebih dari 15 hari. Kalau melebihi 15 hari berarti campur dengan istihadhah. Ya. Kalau melebihi 15 hari berarti campur dengan istihadhah. Kemudian di sini ada keterangan darah yang keluar kurang dari 24 jam adalah darah istihadhah. Dan darah yang keluar lebih dari 15 hari adalah darah haid yang bercampur dengan darah istihadhah. Maka harus diteliti lagi dengan mempelajari 7 gambaran perempuan mustahadhah yang akan dijelaskan. Jadi ijtihadnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa minimal haid adalah 24 jam atau sehari semalam. Itu ijtihadnya Imam Syafi'i. Adapun kebanyakannya, umumnya ya 6 atau 7 hari. Ini umum. Maksimalnya 15 hari. Nah, kalau minimal haid itu adalah 6 atau 7 hari. 24 jam, maaf. Minimal haid itu 24 jam. Lah kok keluar darah kurang dari 24 jam, ya berarti darah istihadhah. Kalau keluar darah kurang dari 24 jam berarti darah istihadhah. Kalau darah haid itu pasti 24 jam minimal. Misal pagi keluar darah. Ya. Dia tidak sholat. Ternyata siang darahnya sudah mandek, ya wajib sholat. Sholat apa? Sholat duhur. Ya. Jadi minimal 24 jam. Darah yang keluar kurang dari 24 jam adalah darah istihadhah. Kan maksimalnya 15 hari. Jadi 24 jam itu harus ada dalam 15 hari. Ya, dalam 15 hari harus persis 24 jam. Kalau misalnya sampai 24 jam itu sampai melebihi 15 hari baru muncul 24 jam, ya berarti bukan haid, itu jelas istihadhah. Atau darahnya melebihi 15 hari. Bagaimana ini? Kalau darah melebihi 15 hari, ya berarti itu darah haid yang bercampur dengan istihadhah. Ya, darah yang keluar lebih dari 15 hari. Kok bercampur? Iya, memang bercampur. Apa nggak bisa dipisahkan? Bisa. Ya, harus mempelajari 7 gambaran mustahadhah dalam haid. Nah, dengan mempelajari 7 gambaran mustahadhah dalam haid, ya, maka bisa memahami.
Mana yang haid, mana yang bukan haid. Ya. Jadi darah yang keluar lebih dari 15 hari adalah darah haid yang bercampur dengan darah istihadah. Maka harus diteliti lagi dengan mempelajari 7 gambaran perempuan mustahadah yang akan dijelaskan. Ya. Saya rasa sampai bab ini cukup untuk pertemuan pertama pembuka. Barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa kita baca. Kalau ada yang ditanyakan langsung ke kolom komentar pertanyaan. Ini belum ada yang bertanya. Kalau ada yang ditanyakan, bisa langsung ke kolom komentar. Monggo, silakan. Apa perlu mencatat waktu kelahiran bayi perempuan secara detail untuk mengetahui umurnya ketika mencapai 9 tahun? Bukan cuma bayi perempuan, bayi laki-laki, semua bayi laki-laki perlu dicatat waktu kelahirannya secara detail. Ya, perlu dicatat. Karena hukum itu bukan cuma haid saja. Ada hukum masalah menyusui yang tidak boleh mencapai 2 tahun usia anaknya. Dan itu semuanya adalah tahun Qamariyah. Nah, kekurangan kita adalah kita terlalu fokus, bukan terlalu fokus ya. Kita mengabaikan tahun Qamariyah. Padahal tahun Qamariyah ini tahunnya orang Islam. Sedangkan tahun Masehi itu tahunnya orang Kristen. Jadi kalau ditanya sekarang tanggal berapa? Yang dijawab Januarinya, bukan Rajabnya. Padahal orang Islam. Orang Islam tanya tanggal berapa sekarang? Pasti jawabnya bisa, tapi pakai Januari. Tanggal sekian Januari. Loh, kenapa kok enggak jawab tanggal sekian Rajab? Nah ini perlu adanya ghirah. Ya. Jadi kita harus peduli dengan agama kita dan semua yang berhubungan dengan agama. Ya. Karena Januari dan seterusnya itu adalah tahunnya orang Nasrani, berarti umat Islam nggak perlu pakai itu. Tetap pakai tahun Hijriah. Apakah seorang wanita yang mengalami istihadah boleh berpuasa? Boleh. Jadi begini. Pertama harus bisa membedakan, harus tahu dulu mana haidnya, mana istihadahnya. Kalau sudah tahu mana haidnya, mana istihadahnya, ya pada saat-saat haid hukumnya seperti perempuan haid. Pada saat istihadah ya hukumnya perempuan istihadah. Jadi dipelajari mana haidnya, mana istihadahnya. Jadi kalau itu adalah saat-saat istihadah boleh puasa. Jadi seperti perempuan suci sudah normal. Puasa sah ya. Dan berhubungan suami istri juga boleh karena itu hanya istihadah. Ketika itu haid baru tidak boleh puasa. Tidak boleh berhubungan suami istri. Baca Al-Quran boleh kan istihadah. Makanya ketika keluar darah dicatat, diketahui. Darah kuatnya berapa lama, darah lemahnya berapa lama. Sehingga bisa tahu. Ya.
Kalau memang, jadi setiap keluar darah dicatat, yang kuat, yang lemah, setiap sifat dicatat. Ketika darah melebihi 15 hari, bisa langsung diputuskan mana haidnya, mana istihadahnya. Darah yang keluar ketika penggunaan alat kontrasepsi melebihi batas haid, apakah termasuk darah istihadah? Jadi begini, sama hukumnya, pakai kontrasepsi, tidak pakai kontrasepsi. Ya, masang spiral, iud, tidak masang spiral, sama saja. Kalau memenuhi syarat haid, hukumnya haid. Jika tidak memenuhi syarat haid, berarti bukan haid. Ya. Apakah jika seorang wanita keluar darah sedikit seperti flek saja, bahkan tidak sampai 1 jam, selama 1 bulan, bahkan 2 bulan, apakah artinya si perempuan tidak pernah haid? Ya kalau bahkan sak jam aja enggak ya, enggak. Tidak ada haid berarti. Masa yang tidak cukup untuk haid dan suci. Masa yang tidak cukup untuk haid dan suci. Berapa minimal haid? Minimal haid itu sehari semalam. Minimal suci berapa? 15 hari. Totalnya berapa? 16 hari. Nah, berarti 16 hari itu masa yang cukup untuk haid dan suci. Kalau 16 hari saja cukup, apalagi 17 hari, apalagi 18 hari tambah cukup. Jelas ya? Kurang dari 16 hari, tidak cukup sudah. 16 hari kurang 1 jam, 16 hari kurang 2 jam, kurang 3 jam. Berarti tidak cukup untuk haid dan suci. Jelas ya? 9 tahun kurang 15 hari, keluar darah, masuk haid itu sudah. Apa perbedaan darah wiladah dan darah tolak? Di dalam fikih tidak ada, bukan tolak ya, tolak. Ya. Di fikih itu tidak ada, darah wiladah itu tidak ada. Nggak tahu kalau istilah Anda ada darah wiladah. Di fikih tidak ada darah wiladah, adanya darah tolak. Ya. Darah wiladah itu tidak ada. Darah tolak itu darah ngelarani. Darah yang keluar ketika sebelum atau ketika melahirkan. Sebelum melahirkan keluar darah dan ketika melahirkan keluar darah itu semuanya darah tolak. Setelah melahirkan langsung nifas. Ya. Adapun darah wiladah itu tidak pernah dengar saya. Ketika mengalami istihadah, misal setelah wudhu langsung sholat sunnah qobliyah subuh. Setelah salam, apakah wudhunya batal dan harus wudhu lagi untuk melaksanakan sholat subuhnya? Sebenarnya istihadah ini nanti ada bab khusus. Ya, kita masih dalam bab haid. Kan di sini bahas haid, nifas, dan istihadah. Jelas ya? Nah, istihadah harus disumbat. Kalau tidak disumbat, sholatnya tidak sah. Ojokno sholat subuh, sholat qobliyah itu gak sah. Ada sumbatannya, nanti akan dijelaskan secara rinci. Ya, mengenai bab istihadah. Safina apa ya? Safina najat apa? Hmm? Safinatun najah. Coba saya lihat, apa ada darah wiladah di Safinatun najah? Apa safinahnya yang lain? Saya rasa ini sudah cukup ya. Sudah jam 21 lebih 11 tadi masuknya
terjadi banyak problem termasuk mati lampu, ya. Jadi awal-awal masuk insya Allah nanti pertemuan mendatang insya Allah kita akan mulai jam 20.00. Ya, kalau jam 19.30 itu berat. Isyaknya aja jam berapa, perjalanannya ke sini juga jauh. Jadi jam 20 insya Allah kita akan mulai sampai jam 21. Ya. Kemudian mungkin bulan Sya'ban jadwalnya akan kita percepat. Jadi mungkin sepekan 2 kali. Bukan satu kali, tapi mungkin 2 kali. Itu akan dimusyawarahkan oleh panitia terhadap seluruh peserta. Ya. Hari apa saja bisanya. Mungkin di bulan Sya'ban. Karena kalau tidak begitu bakal mepet Ramadan nanti. Ya. Mepet Ramadan, bahkan mungkin masuk Ramadan. Baik. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan tartibul Fatihah. Fatihah bul iqbal salatul fatihah. Wa wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wal mu'minina amin.